Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sesuai yang saya sudah singgung di Snapgram, di feed Instagram, bahwa akan ada IG Live dengan topik yang sangat menarik mengenai COVID-19, dan juga ada pakar, yang pakarnya juga nggak kalah menarik karena beliau ini expert di bidang COVID-19 ini. Nah, tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih bahwa Indonesia ini kurang lebih sudah 9 bulan menghadapi wabah COVID-19, dan hingga sekarang masih belum ada pengobatan yang optimum untuk penyembuhannya. Nah, kalian juga tahu nggak sih bahwa vaksin COVID-19 kan sudah ada di Indonesia ya. Nah, namun dalam prakteknya mungkin butuh waktu hingga kita semua masyarakat Indonesia bisa mendapatkannya. Nah, di sini saya juga mau sharing mengenai pengalaman pekerjaan saya yang sebelumnya saya bekerja menjadi dokter internship di rumah sakit rujukan COVID-19 dan juga di puskesmas, bahwa banyak sekali yang saya temukan kasus-kasus COVID-19 dari yang tidak ada gejala, dan sekarang sudah banyak ya pasien-pasien yang mengalami gejala anosmia, yaitu hilangnya indera penciuman untuk sementara. Nah, lalu ada juga yang gejala ringan, sedang, sampai mengalami perburukan cukup cepat. Dan untuk perawatan dan manajemen pengobatannya baik dari isolasi di rumah, di mana isolasi di rumah dengan meminum obat-obat suportif, dan ada pengobatan intensif melalui menggunakan ventilator. Nah, kondisi-kondisi yang beragam ini akan lebih banyak nanti kita bahas bersama pakarnya, yaitu Dr. Telly Kamelia, spesialis penyakit dalam dan konsultan paru yang telah banyak menangani pasien COVID-19. Nah, nanti kalian juga bisa nih nanya-nanya. Nah, nanti akan dipilih 3 pertanyaan yang sesuai dengan judul tema live IG ini. Nah, sekarang kita undang dulu. Tapi sebelum saya undang Dr. Telly-nya, saya akan bacakan CV-nya ya. Nah, untuk Dr. Telly, riwayat pendidikannya yaitu beliau lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lalu melanjutkan studinya pada tahun 2003, dokter spesialis ilmu penyakit dalam, selesai pada tahun 2008, lalu melanjutkan program pendidikan dokter spesialis 2 ilmu penyakit dalam, spesialis, dan sekarang menjadi konsultan pulmonologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, Dr. Telly ini yang expert di bidang COVID-19 juga. Beliau bekerja di staf divisi pulmonologi ilmu penyakit dalam FKUI RSM, dan dari tahun 2014 sampai sekarang beliau bekerja di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Nah, sekarang saya undang Dr. Telly-nya. Ya, beliau sangat. Jadi kalian kalau yang mau nanya-nanya tentang COVID-19 dan seputar stem cell, kalian juga bisa tanya ke Dr. Telly langsung, atau bisa menghubungi Prodia Stem Cell, nanti akan dibantu untuk dihubungi ke Dr. Telly. Baik, sambil menunggu, mungkin ada yang ingin nanya stem cell itu apa, nanti akan beliau jelaskan juga mengenai stem cell. Ya, baik, sebentar ya. Dr. Telly ini kesehariannya sangat sibuk sekali ya. Beliau jadwalnya sangat padat, tapi beliau insya Allah bisa menyempatkan waktunya menjadi narasumber di acara kita live IG ini. Halo, suaranya tidak terdengar. Halo. Kalian bisa ini loh, invite teman-teman kalian untuk nonton, join live IG ini. Sebentar ya. Sekarang ini judulnya mengenai potensi stem cell untuk penyembuhan COVID-19 dan rejuvenasi paru pada pasca infeksi COVID-19. Ada nggak nih yang mau tanya stem cell itu apa sih? Gitu. Bagaimana, apa sih rejuvenasi paru? Nanti mungkin akan dibahas lagi.
Kita sambil menunggu. Selama situasi pandemi seperti ini, jangan lupa ya kalian untuk mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan itu sangat penting. Sekarang yang kita lihat juga situasi COVID-19 yang positif di Indonesia sudah banyak sekali ya, udah perharinya bisa dibilang ribuan. Iya. Oh, tadi udah connect ya itu tuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Teli, apa kabarnya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Iya, siang, Dokter Waalaikumsalam Tia. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dokter Teli, gimana kabarnya? Alhamdulillah, saat ini kita masih berada di FKW RSCM. Semoga semua kita sehat selalu. Ini mohon maaf, bergabungnya telat karena Oh kami iya. masih baru selesai pelayanan. Iya, Dokter Teli ini alhamdulillah ya, makasih banyak untuk meluangkan waktunya ya Dokter Teli dalam berbincang-bincang nih. Kita mau berbincang-bincang santai mengenai stem cell ini ya Dokter Teli. Terima Ya, kasih. ya Dokter Teli, mengenai pembahasan topik kali ini ada beberapa pertanyaan ya Dok ya. Untuk pengobatan standar untuk penyembuhan COVID-19 di Indonesia selama ini seperti apa sih Dok? Ya, terima kasih. Seperti diketahui bahwa golongan COVID-19 ini adalah golongan virus ya. Nah, virus ini adalah ada persamaan dengan golongan SARS-CoV-1 yang ada tahun 2002. Nah, pada saat ini memang sudah mengalami beberapa mutasi dan segala macam, dan sama seperti virus lainnya, sebenarnya kalau daya tahan orangnya tersebut baik, golongan virus ini pengobatannya adalah self-limiting disease, artinya bisa sembuh sendiri. Tetapi ketika daya virulensinya, kita pada saat ini ada 150.000 genom virus strain, jadi virus ini tetap bermutasi ya. Jadi tidak hanya satu jenis ya, tapi kalau mau lihat strain ya virus itu biasanya sudah didaftarkan dalam website khusus ya. Jadi GISAID website, di mana Indonesia memiliki minimal 17 jenis dari genom virus, dan ini akan terus setiap menit bereplikasi, bermutasi menjadi golongan lain ya. Minimal ada rantai cabang RNA-nya akan berubah, minimal 2 biasanya ya. Nah, untuk ini karena agak sulit untuk menemukan vaksinnya. Nah, ketika virulensinya tinggi, ini harus mendapat antivirus. Nah, antivirus ini memang pada awalnya pada saat kita punya sisa dari virus flu burung dahulu seperti oseltamivir pada saat zaman pandemi awal ya. Nah, ini berkembang ditemukan juga untuk golongan virus lain seperti favipiravir, yang dimana dia bisa memecahkan enzim dari RNA polimerase sehingga tidak akan berfungsi virus tersebut ya. Dan juga ada golongan lain seperti obat-obat antivirus yang biasa kita gunakan untuk orang HIV/AIDS ya, seperti Aluvia. Dan akhirnya dikembangkanlah terapi yang lain seperti plasma konvalesen, kemudian juga baik juga untuk meningkatkan imunomodulator imun tubuh ya, imunostimulan seperti banyak bahan baku alami, herbal medicine, dan ini tidak kalah nih pentingnya satu lagi yang memang luar biasa dan sudah kita kembangkan di Indonesia, yaitu stem cell ya, yang kami gunakan karena stem cell ini adalah sel pluripoten yang punya daya regenerasi yang baik untuk sel. Yang kita teliti adalah untuk mesenchymal stem cell, terutama untuk pasien-pasien kritikal ya, pasien-pasien berat.
Jadi itu. Iya, baik. Jadi untuk pengobatan standar untuk penyembuhan COVID-19 tuh bermacam-macam dan masih banyak dalam penelitian juga ada ya dok ya. Nah, tapi untuk pengobatan standar ini dok, saya ingin tanya, seberapa efektif sih pengobatan standar ini dilakukan dok? Ya, kalau dilihat efektivitas, ya kita lihat dengan golongan yang kontrol, artinya tanpa antivirus, dengan obat-obat yang digunakan dengan antivirus yaitu kayak oseltamivir, favipiravir, obat HIV seperti Aluvia ya, maupun interferon. Ternyata kalau diteliti secara statistik dan penelitian uji klinis tidak ditemukan perbedaan bermakna antara outcome dari yang menggunakan antivirus dan tanpa antivirus ya. Tapi dari itu secara statistik ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam praktek sehari-hari, makin dini kita memberikan antivirus dan ternyata outcome atau keluarannya itu pasien lebih cepat tertolong. Ya, titiknya adalah bagaimana memberikan regimen standar of care, standar regimen terapi uh, secara lebih dini. Jadi kalau kami menghimbau masyarakat kalau melihat ada gejala dan tanda COVID-19 itu harus cepat-cepat berobat ke dokter, jangan tunggu-tunggu di rumah lama-lama. Jadi seperti itu. Nah, iya betul tuh. Jadi kalau udah uh, ini sih masalahnya ya dok, kadang tuh dinanti-nantiin gitu. Tiba-tiba udah di masa-masa kritis baru datang, dan kalau udah di masa kritis juga ya susah ya dok ya. Nah, ini dok, tadi kan ngomongin tentang stem cell nih. Nah, sebenarnya apakah stem cell dapat digunakan untuk opsi penyembuhan COVID-19? Ya, karena COVID-19 itu merupakan suatu penyakit infeksi dan ini mempunyai memang pada saat ini terapi standar yang digunakan memang belum ada yang sempurna, tapi masih ada harapan untuk stem cell sebagai terapi regenerasi sel. Jadi kita memberikan sel muda ya untuk terapi regenerasi sel, dan ini kita bisa dapatkan sebenarnya dari berbagai macam, yaitu pertama adalah dari umbilical yaitu tali pusat ya, yang kedua dari darah, yang ketiga dari jaringan lemak adipose tissue ya. Jadi kita bisa buat selnya, kemudian kita lakukan kultur, kemudian lalu kita bisa lakukan memang pemberiannya sesuai dengan tempat ya, di mana stem cell itu bekerja. Nah, paling banyak yang digunakan di Indonesia adalah lewat infus atau intravena ya, jadi lewat pembuluh darah. Nah, yang kedua misalnya paru. Jadi ada kenapa tidak langsung diberikan langsung ke paru? Nah, ternyata kalau kita berikan lewat pembuluh darah itu secara ini efek pertama adalah kerjanya adalah di paru-paru. Jadi langsung ke paru-paru, dan ini memang ada tempat pertama, jadi dia homing kata kita bilang ya, homing di paru-paru dan sebelum masuk ke target organ. Nah, target organ pada awal untuk COVID-19 ini awalnya diketahui dari saluran nafas respiratori ya, tapi saat ini sudah banyak ditemukan gejala ternyata dia bisa ke ekstra paru. Jadi jaringannya bisa ke saluran pencernaan, kemudian susunan saraf pusat, kemudian tulang maupun otot dan sebagainya. Jadi artinya tuh COVID-19 bisa masuk dari atas kepala sampai ujung kaki. Iya, Begitu. baik, sangat jelas sekali ya dok. Dok, ini ingin menjelaskan kembali sih sebenarnya untuk orang awam juga stem cell itu apa sih dok? Ya, kalau stem cell, jadi artinya sel, jadi sel muda yang kita sebenarnya berpotensi untuk membuat sel-sel yang rusak, sel yang abnormal menjadi fungsinya jadi baik kembali. Jadi
Saat ini seiring dengan pertumbuhan usia, kita tahu seluruh organ kita akan aus, ya, termasuk juga sel, ya. Nah, saat ini paling banyak stem cell digunakan untuk terapi rejuvenasi. Jadi rejuvenation artinya untuk paling banyak digunakan untuk kecantikan, ya. Jadi untuk pemudaan sel. Jadi kita akan lebih tampak, kulitnya mulus kembali, wajahnya lebih muda, gitu ya. Jadi artinya yang tadinya sekitar misalnya umurnya sudah tua bisa seperti anak muda. Nah, jadi seperti itu. Dan ini memang efek ini yang paling banyak yang lazim digunakan, terutama untuk selebriti memang posisinya. Dan ternyata tidak hanya itu, tapi ada manfaatnya pada beberapa penyakit yang kita cobakan, terutama penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya, ya. Jadi tidak ada harapan. Jadi kita bilang no hope, ya. Kita udah putus asa, tidak ada harapan, udah terapi standar of care, terapi standar sudah diberikan, tapi tidak memberikan hasil memuaskan. Maka untuk penyakit yang dimana no hope dan no option, jadi seperti ini bisa menjadi peluang masuknya stem cell sebagai salah satu pilihan terapi, ya. Dan untuk pasien-pasien, titiknya untuk yang stem cell yang kita lakukan itu ternyata makin dini diberikan stem cell, maka kerusakan selnya tidak akan terlalu lama, ya. Jadi jangan tunggu sampai sel itu benar-benar sudah mati dan rusak baru diberikan. Jadi harapannya adalah sedini mungkin kita berikan, maka sel itu selamat, termasuk juga apapun di mana COVID-19 ini menyerang di saluran napaskah, saluran nafas paru, atau di luar saluran nafas paru, ya seperti ketahui, yang sekarang kan banyak update terakhir bisa masuk ke susunan saraf pusat dan otak, ya. Maka ada gejala yang namanya delirium, ya, bahkan pasien tidak sadar, ada disorientasi waktu, tempat, dan orang, ya, ngerocos nggak sadar, gitu ya, kadang bengong aja, nggak sulit tidur. Nah, ini salah satu terapi buat penyakit di mana standar regimen baku belum memberikan hasil yang memuaskan, maka stem cell ini adalah salah satu cara untuk menjadi suatu pengobatan, dan ternyata ini yang memberikan hasil yang cukup baik. Iya, wah, penjelasannya cukup sangat-sangat baik sekali ya dok ya. Nah dok, untuk terapi stem cell ini itu kan menjadi salah satu dari pilihan terapi COVID-19 ini, dan sekarang untuk terapi stem cell ini sebenarnya juga harusnya lebih baik diberikan sebelum masa kritis ya dok ya. Iya, betul. Nah, dok, apa sih dok kelebihan stem cell dari pengobatan standar yang sudah ada? Mungkin kan kalau akhir-akhir ini pada teman-teman juga pada tahu untuk terapi konvalesen atau terapi yang lainnya dok, bagaimana kelebihan stem cell dari pengobatan standar yang sudah ada? Seperti itu. Ya, karena untuk kerja obat biasanya untuk misalnya antivirus, tentu saja untuk menonaktifkan virus, ya, titik beratnya di situ. Tapi memang tidak seluruhnya optimal, ya. Jadi titik dari terapi stem cell ini adalah kita akan membuat ini sebagai antiinflamasi, ya. Jadi kalau di COVID-19 ini adalah titik beratnya adalah ketika terdapat reaksi antibodi antigen. Jadi antigen masuk, kemudian terbentuk antibodi, di mana mengaktifkan APC dan sel-sel sitokinnya keluar, ya. Nah, kalau misalnya pada pneumonia yang berat atau kritikal, sel-sel inflamasi sitokin yang diwakili seperti macam-macam yang paling sering, interleukin 1, interleukin 33, TNF alpha dan sebagainya, ini akan keluar dalam jumlah yang lebih banyak sesuai dengan derajat beratnya penyakit.
Dan ini yang kita fungsi stem cell ini adalah sebagai anti-inflamasi, jadi anti radang untuk menurunkan proses inflamasi itu sendiri. Jadi proses peradangan ya, inflamasi itu proses peradangan. Nah, jadi menurunkan proses peradangan dan mengganti sel yang rusak. Titik beratnya di situ. Sehingga kerusakan organ sel yang terjadi itu bisa ditunda. Ya, dan bisa diperbaiki. Ya, tentu saja pada saat ini kita mengkombinasikan terapi regimen standar yang dilakukan di rumah sakit dengan terapi stem cell itu sendiri. Ya, itu bisa memberikan hasil yang baik. Dan kalau waktu ada awal, misalnya di Cina sendiri, memang sudah ada yang memberikan terapi stem cell ketika waktu itu tidak ada obat antivirus, dan ternyata dari 7 pasien, ternyata rata-rata membuat pasiennya itu, terutama pasien yang pneumonia berat dan yang kritikal, yang artinya memakai mekanik mesin napas, ini lama untuk tinggal di rumah sakit dan dipasang mesin nafasnya itu lebih cepat. Jadi lebih cepat untuk ekstubasi, lebih cepat untuk dicabut mesin nafasnya dan memberikan hasil yang lebih baik. Jadi tentu saja ini kan jurnalnya hanya 7 pasien karena memang stem cell ini memang membutuhkan biaya juga ya, dan itu dari hasil dari pelaporan dari jurnal yang berasal dari penelitian dari Cina ini ya, terutama di Wuhan, ini memang menunjukkan hasil yang baik, dan ini merupakan penelitian pendahuluan yang cukup menjanjikan, dan ini yang akhirnya kita coba di Indonesia, dan alhamdulillah titik beratnya adalah bisa menjadi satu pilihan terapi, tetapi alangkah baiknya bisa diberikan ketika keadaannya tidak terlalu berat. Ini jangan diberikan ketika udah sesaat sebelum meninggal gitu. Jadi kerusakannya sudah sangat lanjut gitu ya. Baik. Waduh, jadi peran stem cell ini selain untuk antiinflamasi ya dok, dan stem cell ini untuk memperbaiki suatu keadaan yang rusak ya dok ya. Iya. Seperti itu. Dan Ya. alangkah lebih baiknya untuk diberikan stem cell ini sebelum mengalami proses yang sudah kritis gitu ya dok, karena itu sudah organ-organ juga sudah rusak, bahkan bukan organ paru aja mungkin bisa kemana-mana ya dok ya. Betul, jadi terjadi sudah kerusakan organ yang meluas ya. Kita bilang adalah multiple organ failure, jadi udah gagal organ seluruhnya. Tapi penelitian kita untuk pasien-pasien kritikal, ternyata titik beratnya adalah time. Kapan memasukkan stem cell itu. Jadi ketika memasukkan stem cell ketika saat-saat awal membutuhkan mesin napas, jadi lebih dini, lebih cepat, ternyata outcome keluarannya lebih baik dibanding kita tunggu dulu, misalnya kita ragu-ragu untuk memberikan stem cell, tunggu dulu, terus ketika sudah turun, dengan pemberian mesin napas ternyata oksigennya turun, makin lama makin turun ya, selnya sudah kelelahan, bahkan sudah sedikit lagi sudah tidak bisa hidup lagi misalnya. Jadi walaupun pernah waktu itu kita sudah sampai 60 dan baru misalnya keluarganya oke untuk memberikan stem cell, nah itu yang agak terlambat ya. Jadi titiknya adalah jangan terlalu terlambat untuk memberikan stem cell pada pasien-pasien yang tidak ada harapan, no option, no hope dan no option ya. Jadi titiknya itu. Dan saat ini kita sedang mengembangkan stem cell ini untuk pasien-pasien derajat sedang dan derajat berat. Jadi lebih cepat ya, lebih cepat. Jadi jangan menunggu pasiennya jatuh ke dalam derajat penyakit yang lebih berat. Nah, baik dok. Nah, tadi kan kita singgung rejuvenasi paru ya dok ya. Nah, untuk rejuvenasi paru itu sebenarnya apa sih dok? Dan apakah pasien pasca infeksi COVID-19 perlu melakukan upaya rejuvenasi paru ini?
Ya, jadi kalau rejuvenasi paru untuk pasien COVID-19 ini ada tempatnya ya, ada indikasinya. Jadi rejuvenasi paru adalah untuk memudahkan sel ya. Jadi pada saat ini kan kalau misalnya paru itu paling banyak inflamasinya didapatkan dari antigen yang nggak sengaja masuk ya, baik itu mikroorganisme sama seperti halnya virus, COVID-19, bakteri, jamur, dan partikel yang non-organisme seperti misalnya debu, misalnya polusi udara, asap rokok ya, maka secara tidak sadar akan terjadi penurunan fungsi paru. Biasanya penurunan fungsi paru kita bisa periksa lewat yang namanya uji fungsi paru yang namanya spirometri. Nah, di spirometri itu kita akan bisa melihat paru itu bisa mempunyai kekuatan misalnya untuk ketika kita memasukkan oksigen, kita bisa mengembangkan ronda dada ya, biasanya inhale dan mengeluarkan karbon dioksida, jadi exhale. Nah, ini kira-kira parunya kuat atau tidak dan tidak ada hambatan. Jadi kita bilang obstruksi jalan napas. Nah, kalau ada obstruksi jalan napas, contoh nih karena jaringan itu terpapar dengan partikel apapun, ya akan terjadi proses inflamasi yang mikro ya, dalam proses mikro, jadi tidak kasat mata. Dan akhirnya kalau sudah ada proses selanjutnya akan terjadi jaringan ikat, itu ada jaringan parut ya, jaringan ikat yang namanya fibrosis. Nah, untuk fibrosis ini stem cell ada perannya untuk mencegah terjadinya fibrosis paru. Kalau fibrosis paru itu terjadi, maka ada hambatan atau obstruksi jalan napas sehingga paru itu jadi kaku ya. Jadi kaku, tidak bisa dengan kembang kempes dengan sempurna. Jadi kita harus mengembangkan sampai sekuat mungkin ya, dan juga bisa mengempeskan, mengeluarkan CO2 juga bisa sekuat mungkin. Tapi kalau misalnya itu sudah terpapar dan berulang-ulang ya, karena kita berada misalnya di Jakarta, termasuk polusi udaranya cukup tinggi di dunia, maka proses peradangan itu makin lama makin tinggi, apalagi di sekitar kita banyak yang merokok ya. Nah, secara tidak sadar proses jaringan peradangan atau inflamasi di paru akan terjadi dan baru kita akan menyadari pada saat kita tua. Nah, kalau ketika tua lebih dari 65 tahun, maka kadang-kadang kalau kita jalan berapa meter udah ngos-ngosan, naik tangga misalnya lebih dari 3 lantai, ngos-ngosan, padahal pada waktu muda tidak seperti itu. Nah, jadi kalaupun bahkan kita akan merasa, aduh kita tuh dada kita ngap ya, walaupun pada saat istirahat misalnya duduk seperti ini, nah itu kita harus curiga, apakah sudah terjadi peradangan atau proses inflamasi, dan itu sudah terjadi berkali-kali pada saat usia kita lebih muda, dan pada usia lebih tua kita menjadi penyakitnya jadi terlihat lebih nyata dibandingkan pada saat kita lebih muda. Itu yang kita tidak disadari, dan ini adalah titik dari terapi rejuvenasi paru. Nah, untuk pasien-pasien yang mencegah gimana kita stamina kita tetap sehat, tidak hanya sehat, tapi kita juga bugar. Jadi kita tetap mempunyai energi sebelum dan melakukan aktivitas, gitu ya. Jadi tetap prima, jadi tetap punya energi setelah melakukan sesuatu aktivitas, baik aktivitas ringan, sedang, dan sedikit aktivitas berat ya, walaupun tidak durasi lama. Titiknya seperti itu ya. Jadi dengan membuat lifestyle yang baik dan ada peran dari stem cell, nah ini kita akan mengurangi kesakitan pada saat kita tua nanti. Baik. Ya. Baik. Dan kita punya efek ya, punya efek. Jadi sel-sel kita jadi muda. Jadi penampilan pun bisa jadi seperti usia 30 tahun gitu ya. Jadi misalnya
seperti bintang film gitu, kok nggak tua-tua ya. Jadi wajah pun nggak tua, kulit tidak tua, dan itu sel di paru pun juga bisa regenerasi, yang rusak bisa diganti dengan yang baru kembali. Baik dok. Jadi ini terapi stem cell ini untuk memperbaiki suatu kondisi yang sudah rusak ya dok ya. Dan ini dapat bermanfaat sampai sudah tua nanti, karena sudah tua nanti itu proses sebenarnya fisiologis ya dok ya, proses suatu normal. Betul. Kondisi tubuhnya itu memang menurun. Nah nanti dengan terapi stem cell, jadi sebenarnya stem cell juga bukan di paru aja, sebenarnya banyak ya dok ya. Nah ini kan kita lagi ngomongin yang di bagian parunya, itu sangat dapat meningkatkan performa nanti di saat tua nanti seperti itu ya, dan menurunkan ya, nggak gampang sakit lah, karena kan organnya diregenerasi menjadi baik seperti itu. Nah dok, ini cukup banyak ya dok ya pertanyaan-pertanyaannya, saya bacakan satu persatu. Ini ada dari Wisda Kusuma. Jadi beliau bertanya, saya adalah pasien pasca COVID-19 dengan gejala ringan. Bagaimana detail aplikasi stem cell untuk rehabilitasi paru pasca COVID? Apakah ada perbedaan signifikan berdasarkan evidence base dibandingkan dengan placebo? Dijawab, dok. Ya, pertanyaannya bagus. Jadi setelah pasca COVID, ya kita biasanya akan mengecek PCR ya. Kalau PCR positif akan dan menjadi negatif, pasiennya boleh rawat jalan. Ya. Nah, ternyata bisa terjadi keluhan respiratori. Jadi malah kok rasanya napas saya nggak bebas ya. Kok saya jadi ngesek ya. Justru pada saat dirawat itu tidak terjadi, dan keluhan ini sering kita dapatkan. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan, ternyata ada proses fibrosis atau terjadi jaringan ikat di paru ya, ada benang-benang jaringan ikat di paru yang kita namakan fibrosis, yang makin lama terjadi makin banyak. Dan kalau kita mau lihat hasilnya, biasanya kita akan melakukan pemeriksaan CT scan dada, CT scan toraks ya. Nah, untuk itu kita bisa lihat bahwa proses infeksi pasca infeksi ternyata terjadi kalau pembentukan jaringan fibrosis, dan ini akan menghalangi oksigen untuk mencapai sel-sel paru. Maka setelah misalnya PCR negatif, tidak jarang kita dapatkan terjadi gejala yang namanya happy hypoxia. Happy hypoxia itu artinya pasiennya seperti kita, normal, nggak ada keluhan, tapi tiba-tiba saturasi oksigennya turun mendadak. Kalau saturasi turunnya bisa sampai parah, bisa menyebabkan gagal napas, bahkan kematian. Maka titiknya di sini adalah kita harus memerangi terjadinya sumbatan jalan napas, di mana terjadi sel jaringan fibrosis atau jaringan parut yang mempunyai efek oksigen dari saluran nafas tidak masuk ke dalam jaringan paru, dan kita tidak bisa bertukar udara, dan dibawa oksigen yang murni dibawa ke lewat pembuluh darah ke saluran mana aja ya. Nah, titiknya di situ. Maka peran stem cell di sini adalah untuk membuat sel-sel jaringan fibrosis itu tidak terjadi. Jadi, dan bahkan kalaupun misalnya sudah terbentuk awal, tidak terlalu lama, itu bisa menjadi terapi antifibrosis ya, antifibrotik. Jadi sel jaringan parutnya itu tidak terbentuk, dan akhirnya oksigen itu bisa mencapai sel paru dan bisa bertukar udara, dan akhirnya bisa membawa oksigen ke pembuluh darah lewat ke seluruh organ, baik dari otak sampai kaki. Nah, titiknya di situ. Baik,
untuk mencegah, berarti nanti terapi stem cell ini mencegah terbentuknya fibrosis paru pasca terkena COVID ya COVID. dok ya? Ya, betul. Baik, ini ada pertanyaan kedua dok dari Mas Wanarir. Untuk pasien dengan gejala ringan, sedang seperti bronkitis ringan yang sudah mengalami kerusakan pada parenkim paru, kapan waktu yang tepat pemberian stem cell-nya? Baik. Ya, terima kasih. Pemberian yang tepat untuk stem cell, titiknya adalah lebih dini diberikan, akan membuat regenerasi sel, lebih membuat jaringan inflamasi, lebih membuat sel lebih cepat muda kembali. Titiknya di situ. Dan kalau kita lihat, ada yang memberikan pada stadium ringan dan sedang. Ternyata untuk stadium ringan dan sedang, seluruh pasiennya itu menunjukkan hasil yang baik. Tidak terjadi happy hipoksia. Dan untuk pasien-pasien ini bahkan bisa durasi stay atau lama rawat di rumah sakit bisa diperpendek dan bisa cepat keluar dari rumah sakit. Ya, jadi titiknya sih untuk ini secara hipotesis memang diuntungkan baik untuk diberikan sebagai terapi pada saat ini, di mana terapi ideal untuk COVID-19 itu belum optimal ya, belum memuaskan, dan ini adalah salah satu terapi yang bisa kita berikan untuk COVID-19 baik untuk derajat sedang, berat maupun derajat kritikal atau yang sudah pakai mesin napas. Tapi kalau misalnya kalau dilihat ada beberapa pasien untuk rawat jalan ya, di mana pada beberapa kali kita memang udah nggak dapat tempat tidur, terapi stem cell untuk rawat jalan itu hasilnya cukup baik ya, dan memang belum banyak karena memang ilmu ini memang harus tetap disosialisasikan. Yang kita observasi pasiennya menunjukkan hasil yang lebih baik. Jadi gejala-gejala untuk demam, gejala-gejala respiratori, batuk, sesak dan sebagainya, fibrosisnya tidak terjadi dan bisa kembali cepat bekerja. Itu yang kita lihat di praktek ya, ya untuk di lapangan. Baik dok. Sebentar ya dok. Ini. Ya. Iya, baik dok. Terima kasih ya dok untuk banyak ilmunya dari Dr. Telly ini tentang stem cell dan juga tentang COVID-19, karena Dr. Telly adalah pakarnya ya dok ya. Terima Dr. Telly kasih. expert di bidang. Iya, jadi saya bacakan take home message dari sesi live IG ini bahwa stem cell dapat menjadi terapi regeneratif bagi pasien COVID-19 karena kemampuannya sebagai immunodulatory atau antiinflamasi dan pengganti sel-sel yang rusak. Dan juga pemberian stem cell pada pasien COVID-19 sebaiknya sedini mungkin sebelum gejala semakin memberat, apalagi masuk ke dalam kondisi kritis. Nah, pada pasien pasca infeksi COVID-19 terjadi penurunan fungsi paru, dan biasanya setelah pasca orang terkena infeksi COVID-19 bisa terjadi fibrosis paru ya dok ya, dan penggunaan stem cell itu dapat menjadi salah satu terapi untuk mencegah terjadinya fibrosis, seperti itu ya dok ya. Baik, jadi untuk teman-teman kalau belum ada pertanyaan kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa konsultasi langsung dengan Dr. Telly atau bisa menghubungi Prodia Stem Cell yang nanti akan menghubungi Dr. Telly lebih lanjut. Baik dok, terima kasih atas ilmunya ya dok mengenai stem cell dan COVID-19 ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua di tengah-tengah pandemi seperti ini, dan semoga pandemi ini segera berakhir ya dok ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Sama-sama. Iya, Assalamualaikum kita akhiri sesi warahmatullahi ini. wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman semua.